Kita akan berbicara tentang malaikat. Sudah kelihatan PowerPoint-nya? Nggih, sampun. Nah, sampun kelihatan. Yang ini kita akan berbicara tentang malaikat. Beriman kepada malaikat. Mengimani adanya malaikat. Ini adalah landasannya, landasan Qur'annya. Coba dibaca. Mbak, ya. Mbak Istiqomah dibaca, Mbak. Ayatnya. Amanar Rasul bima Mbak Istiqomah apa Mbak Siti? terserah Ustazah. Tadi Mbak Istiqomah mana? Mbak Istiqomah. Hadir Ustazah. Silakan Mbak dibaca. Ya Ustazah. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Silakan diterjemahkan oleh Mbak Lucy Anissa. Bisa nggak lupa? Pakai Quran nggak apa-apa Mbak Lucy. Mbak Lucy hadir? Mbak Lucy hadir? Nggak hadir. Baiklah. Mbak Putri, tolong diterjemahkan. Pakai Quran aja, ini surat Al-Baqarah 285. Siapa? Mbak Putri Fatihah. Terus Buka Qurannya boleh. Maaf, saya minum dulu ya. Surat Al-Baqarah 285. Ini kedengaran nggak Mbak Putri itu? Oh ya boleh, Mas Wahyu. Ya, terima kasih Mas Wahyu. Baik ya. Ini landasan kita untuk beriman kepada malaikat. Jadi dasarnya adalah Al-Baqarah 285. Amana Rasulu. Kalau dalam bahasa Arab ini adalah fi'il fa'il. Amananya fi'il, fa'ilnya Rasul. Rasul beriman atau beriman Rasul
siapa? Kalau dilihat dari kata ini kan ini mufrad. Mufrad itu tunggal satu. Cirinya satu apa? Ada alif lam. Jadi Rasul beriman, Rasul Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini jadi maksudnya itu adalah kanjeng Nabi Muhammad SAW beriman bima unzila ilaihi dengan apa yang diturunkan kepadanya. Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW dari Allah, dari Tuhannya. Paham ya dari sini? Jadi Nabi Muhammad SAW beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Wal mu'minun. Juga orang-orang beriman. Rasul dan orang-orang beriman mengimani apa yang diturunkan Allah kepada mereka. Ya, kepada kanjeng Nabi. Bentuknya apa? Imannya itu kulun amanah. Bentuk keimanannya itu adalah iman kepada Allah, bilahi, iman kepada Allah, wa malaikatihi, kepada malaikat-malaikatnya Allah, wa kutubihi, pada kitab-kitabnya Allah, wa rusulihi, kepada rasul-rasulnya Allah. Jadi rasul itu kan sebelum Nabi sudah ada rasul-rasul. Ada 25 Nabi, Nabi sebelum Nabi Muhammad itu Nabi Isa. Sebelum Nabi Isa, Nabi Musa. Nah, Nabi Musa, Isa itu agak berurutan. Makanya patroh Islam dengan Kristen itu hanya 500 tahun. Patroh itu kekosongan Nabi. Dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad. Nah, kalau dari Nabi Isa ke Nabi Musa lama banget itu. Lebih lama daripada Nabi Isa kepada Nabi Muhammad. Maka Rasul pun mengimani Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Adam, dan sebagainya. Lanu fariku, tidak ada perbedaan baina ahadimi rasul, antara Rasul dan satunya. Ini Rasul mengimani seluruhnya, tidak membeda-bedakan. Wa qalu sami'na wa ata'na, dan mereka berkata, kami mendengar dan kami taat. Jadi boleh jadi kata qalu ini adalah perkataan daripada rasul-rasul semua. Mereka mendengar dan taat dengan apa yang diturunkan Allah kepada mereka. Gufronaka, ampunilah kami ya Allah, Robbana ilaikal masih, dan kepadamu kami akan kembali. Ini adalah landasan perintah bahwa kita pun harus beriman kepada malaikat di samping beriman kepada Allah, karena malaikat itu adalah pembantu-pembantunya Allah atau utusan-utusan Allah selain dari para rasul. Jadi Allah itu mengutus malaikat jadi pembantunya. Kemudian mengutus para rasul, rasul itu berbentuk manusia karena diutus kepada manusia. Sementara malaikat itu bisa berbeda-beda bentuk. Bisa juga seperti manusia kalau memang itu ketika menyampaikan wahyu, tapi bisa juga seperti kalau kata Nabi itu seperti burung gitu ya, ada sayap-sayapnya ufuk timur dan barat. Burung itu kan bersayap ya, karena ada sayapnya itu sehingga dikatakan burung. Nah, kita pun sebagai orang beriman harus meyakini, harus punya kekuatan iman kepada malaikat. Nah, ayat kedua, silakan dibaca lagi. Siapa yang aktif? Mas Hisham aktif nggak? Aktif saja. Silakan dibaca, Mas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisal birra an wujuhakum kibalal masyriqi wal maghribi walakin nal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa atal mala ala hubbihi dawil qurba waliyatama wal masakin wa banas sabili wasailina nawafir riqabi wa aqamas sholata wa ataz zakata wal mufu nabi ahdihim idza ahadu
was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Sadaqallahul Baik, adzim. terima kasih. Tolong Oke, diterjemahkan Mbak Ayu Mastari. Online, Iya, Bu. silakan diterjemahkan. Pakai Quran aja. Artinya, kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir, meminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ya, terima kasih Mbak Ayu. Laisa itu kata isim laisa, jadi artinya bukan. La tidak, lan tidak akan. Bisa la juga bisa jangan. Ini laisa itu bukan. Bukan apa? Albiro, bukanlah kebaikan. Jadi bukan kebaikan gitu. Bukan termasuk kebaikan apa? Antuwalu wujuhakum. Tuwalu itu memalingkan atau menghadapkan, wujuh itu wajah kalian, kibalal masyrik ke arah masyrik, ke arah barat, wal ke arah timur, wal maghrib ke arah barat. Bukanlah sebuah kebaikan ketika kita menghadapkan wajah ke arah timur dan ke arah barat, tetapi kebaikan itu adalah walakinal biro, tetapi kebaikan itu adalah, nah gitu artinya kita ngadepin wajah ke timur, ke barat, itu bukan kebaikan. Kenapa ya ke timur, ke barat ya? Tapi kebaikan itu apa? Menurut Allah, menurut Al-Quran, man amana billah, orang yang beriman kepada Allah yang berbuat kebaikan itu. Wal yaumil akhir, dan hari akhir. Wal malaikat, dan kepada malaikat. Wal kitabi, dan kepada kitab-kitab. Wa nabiyin, dan kepada para nabi. Nah, itu kebaikan itu kata Allah adalah beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada malaikat, kepada kitab, dan kepada nabi, itu kebaikan. Ini kebaikan pertama. Kebaikan kedua apa? Wa'atal mala. Nah, kenapa saya kata kebaikan kedua? Karena ada wa'atop. Wa'atal mala ala hubihi, dan memberikan harta yang dicintainya. Jadi harta pun yang dicintainya. Kepada siapa? Zawil kurba, para kerabat terdekat, saudara, adik, kakak, paman, bibi, udah terdekat diberikan. Wal yatama, anak-anak yatim. Makanya kalau infak sedekah itu yang paling afdol adalah kepada saudara terdekat dulu. Saudara terdekat miskin malah kita beri pada orang lain, itu enggak benar. Jadi saudara-saudara dulu, baru wal yatama, orang anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wabna sabil, dan orang dalam perjalanan, wasailin, orang suka minta-minta kayak para pengemis. Nah, para pengemis itu malah agak-agak akhir dikasihnya tuh. Wafiriko, untuk membebaskan perbudakan. Kalau sekarang perbudakan sudah tidak ada lagi. Kalau zaman Allah Akbar.
Itu kebaran ke satu itu mengimani Allah kan? Oh ya, ini sudah asar, kita break sholat dulu ya. Saya juga mau sholat. Ya, Ustazah. 10 menit. Ustazah. Ya, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup aja.